Ya, pasangan bakal calon kepala daerah Jawa Timur dari PDI Perjuangan dikabarkan akan mendaftar ke KPU Jawa Timur pada Kamis malam nanti. Tri Risma hari ini akan coba melawan pasangan Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak yang diusung koalisi gemuk partai politik. KPU Jawa Timur masih menunggu paslon lain untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah Jawa Timur. Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, yang diusung 15 partai politik sudah daftar lebih dulu pada Rabu siang kemarin. Dan di hari terakhir pendaftaran ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikabarkan akan mengusung Tri Risma hari ini untuk menantang Khofifah Emil Dardak pada Pilkada Jawa Timur 2024. Namun jika pada hari terakhir cuma satu pasangan calon, maka KPU Jatim akan memperpanjang masa pendaftaran selama 3 hari. Kalau soal perpanjangan ini berlaku kalau hanya ada satu pasangan calon. Ya, hanya ada satu pasangan calon yang itu akan diperpanjang 3 hari. 3 hari pengumuman 3 hari ya. Termasuk itu di masa perpanjangan ya, termasuk jadi 3 hari itu. Karena memang waktunya yang ditentukan di tahapan itu sangat mepet, sehingga kita tidak mungkin memberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan pendaftaran. Kader PDIP Tri Risma saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial akan duet dengan Zahrul Azhar Asumta atau yang biasa dikenal Gus Hans yang akan menjadi wakilnya. Keduanya diinformasikan akan mendaftar ke KPU Jawa Timur Kamis malam nanti. Risma dan Gus Hans akan berangkat ke KPU Jatim diiringi kirap budaya dengan mengambil titik awal dari kantor DPD PDI Perjuangan Jatim. Terkait dengan pilkada di Jawa Timur, kita memutuskan untuk memasang pasangan Bu Risma dan Gus Hans. Kita tahu bahwa Bu Risma adalah mantan wali kota Surabaya yang menjabat sebagai wali kota selama 2 periode dan sangat dikenal sebagai orang yang bekerja keras, memiliki kemampuan teknis birokratis yang baik, dan seorang figur kader perempuan yang bersih, yang anti korupsi dan bekerja tuntas. Akan kita daftarkan nanti malam di KPU Jawa Timur sekitar pukul 7 malam akan hadir di KPU. Lantas siapa Gus Hans yang dipilih PDIP untuk menjadi calon wakil gubernur Risma? Masyarakat Jawa Timur mungkin sudah tidak asing dengan sosok Gus Hans, sebab ia pernah menjadi juru bicara kampanye Khofifah Emil pada Pilgub Jatim 2018. Gus Hans merupakan kader Golkar, namun Golkar sudah mengusung petahana Khofifah Emil Dardak. Kini Gus Hans menjadi lawan Khofifah dalam Pilgub Jatim tahun ini. Pria berusia 48 tahun ini besar dalam keluarga Nahdliyin dan aktif di Nadatul Ulama. Pengamat politik menilai dalam pertarungan di Pilkada Jatim, PDI Perjuangan dipastikan akan mencalonkan Risma. Namun kemungkinan lain pun masih bisa saja terjadi. Dalam analisis saya, bisa ada 2 kemungkinan. PDIP bisa saja mengusung Tri Risma hari ini, lalu kemudian bisa saja masuk berkoalisi dengan partai-partai yang lainnya mengusung Bu Khofifah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dinamika politik pada Pilkada 2024 ini semakin dinamis. Karena politik nasional itu mungkin bersifat asimetris dengan politik di daerah. Gitu. Nah, kemungkinan asimetris politik itu menjadi sangat memungkinkan karena dinamika politik di daerah dan komposisi suara partai politik itu di daerah. Sebelumnya pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak ini diarak naik kendaraan hias oleh ribuan pendukungnya menuju ke kantor KPU Jawa Timur Rabu siang. Pasangan ini hadir didampingi perwakilan 15 pimpinan parpol pengusung dan kemudian diterima oleh jajaran komisioner KPU Jatim. Hingga kini KPU Jatim masih menunggu kehadiran Risma dan Gus Hans. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dan di hari terakhir masa pendaftaran bakal calon kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat menerima pasangan Ahmad Syahiku dan Ilham Habibie. Keduanya datang menggunakan mobil tua dan optimis menang. Sementara itu, PDI Perjuangan belum juga umumkan calon untuk di Jawa Barat. Bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syahiku Ilham Habibie mendaftar diri ke KPU Jawa Barat Kamis siang. Pasangan ini datang ke kantor KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung
dengan menggunakan mobil tua setelah melakukan konvoi dari rumah pemenangannya. Paslon yang diusung PKS, Nasdem, dan P3 ini hadir ke kantor KPU Jabar dengan didampingi pengurus partai pengusung dan juga sejumlah pendukungnya. Paslon ini kemudian menyerahkan berkas pendaftaran dan diterima oleh KPU Jawa Barat. Dalam keterangannya, Ahmad Saiku optimis akan menangi kontestasi Pilkada Jawa Barat dan akan mewujudkan Jawa Barat sejahtera, adil, dan makmur. Ahmad Saiku merupakan presiden PKS sejak tahun 2020. Ia memulai karir politik dengan menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, DPRD Provinsi Jawa Barat, anggota DPR RI, hingga menjadi wakil wali kota Bekasi. Sementara Ilham Habibie merupakan putra Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Dia merupakan seorang ilmuwan sekaligus pengusaha di bidang teknologi. Tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Kita berharap bahwa dengan majunya kita, pasangan ASIH ini adalah singkatan dari Ahmad Saiku Ilham Habibie. Ya, kita berharap ingin melanjutkan kepemimpinan yang pernah dirintis oleh gubernur-gubernur yang terdahulu. Kini sudah ada dua pasangan calon yang daftar untuk bertarung di Pilkada Jabar, yakni Deddy Mulyadi Erwan Setiawan yang diusung 13 partai politik dan Ahmad Saiku Ilham Habibie yang diusung 3 partai politik. Akankah PDI Perjuangan akan ikut kontestasi di Jawa Barat? Hingga kini belum ada pengumuman calon yang akan diusung. Ikwan Sabah melaporkan untuk NEL.